Shalom, salam sadi, salam cuan ya. Kemarin masih sempet cuan ya, TP lumayan. Market anomali sekali, sangat-sangat anomali kalau begitu dia mainkan kita ini ya. Eh, Kemarin sempet disorong ke 24.900 something, dia coba mau tembus ke 25 nggak sanggup ya, ke reject ya. Saya kemarin nggak taksir dia bakal ke sana. Saya pikir dia akan coba di 24.600 700 itu kan. Rupanya dia ke atas mau coba, nggak mampu gitu. Terus dia turun lagi, nutup candlenya jelek lagi ini. Inilah yang agak-agak kita hati-hati gitu ya hari ini ya. Hari ini hari Jumat lagi ya. Uh, jadi uh, ini saya buat video market cap di 1,144 ya. Volume masih oke, 81 billion. BTC dominance menurun di 40% ya. BTC sekarang di harga 23.943 ya. Ethereum di 1892. Ethereum yang kuat lawan arus terus. Maka ini dia altcoin sebagian kalau kita tahu yang ini ya bisa naik dia altcoin, tapi nggak semua gitu, pilih-pilih. Jadi kadang kita nggak tahu juga. Ada event punya juga, ada yang ada event juga nggak ini. Ada yang sedikit eventnya nggak tahu tapi di pump juga ya. Jadi kita juga agak-agak bingung kondisi gitu, anomali sekali gitu ya. Jadi ya ini market kita lihat lah, sabar dikit lah ya. Ini market begitu nggak bisa dikejar gitu ya. Kita lebih baik wait and see. Jadi dia tadi nutupnya ini di 23.900 something ya. Masih untung di situ. Andai kata dia tadi nutup di 38 40 20 gitu, itu udah lebih wanti-wanti lagi gitu. Tapi ya ini kita lihat lah dia arah mau dia bawa. Saya rasa hari ini Jumat ini ya nggak terlalu ini gerakannya nggak volatile, nggak kayak kemarin disorong langsung ke bawah lagi gitu ya. Mungkin tipis-tipis juga dia. Apakah dia hari ini dia cuma sebatas di antara 23.700 sampai 24.200 gitu. Apakah di range itu dia naik turun ya. Yang agak ini besok. Jadi sekarang udah Jumat ya. Sabtu juga ini kalau kita lihat volume turun sebaiknya nunggu juga. Biasa Minggu juga mereka udah pada out gitu ya. Out market, biasa volume menurun lagi. Mulai Sabtu malam habis ini masuk Minggu biasa volume juga agak kecil. Nah biasa dia agak ini. Jadi kita lihat lah, ini kalau lihat candle koreksi ini bisa aja dia lebih drop ke bawah lagi gitu. Andai kata nggak ketahan ya. Jadi andai kata misal 23.700 di area situ nggak ketahan, next levelnya itu saya rasa di 23.200 di kisaran itu. Nggak ketahan lagi, next di 22.700, 22.800. Jadi di range itu andai kata mereka mau ke bawah gitu ya. Tapi kalau dia mau sorong ke atas juga saya rasa kondisi udah begini ini mungkin agak apa ya, sekitar 24.200 begitu ya. Dia atasannya. Jadi kalau saya lebih baik nunggu gitu ya. Kondisi begini agak rawan main bear bull gitu ya. Ini kita nggak tahu dia mau ke atas mau ke ini yang agak bahaya gitu ya. Ada yang tanya mau ambil ini up down gitu, saya nggak rekomen sih. Yang masih ada harapan kalau lihat kondisi begitu justru
lihat Ethereum terbang gitu ya, altcoin kita sasaran lebih baik altcoin. Kalau ada yang kita lihat nanti dia ke bawah, Anda mau serok ya, misal nanti dia nggak kuat nahan di 23.700 besok kayak gitu ya, atau minggu gitu ya, dia ke bawah lagi, Anda mau serok ya, serok altcoin yang kedepannya ada masih ada event gitu ya. Uh, jadi targetnya gitu. Saya rasa altcoin yang karena kalau lihat ininya BTC dominance kayaknya makin melemah gitu ya. Ada kesempatan untuk altcoin yang belum terbang itu. Saya agak ini sisa ini saya lihat yang nanti bakal uh, ini udah tanggal 12 hari ini, 13 pertengahan bulan Agustus nih ke belakangnya gitu ya, mungkin di situ mungkin gaming yang agak-agak ini ya, mudah-mudahan karena gaming belum berapa ini, biasanya dia ada gilirannya gitu ya, jadi gaming belum terlalu ini belakang, selama ini kan DeFi gitu ya, exchange ya. uh, yang gaming cuma ada satu dua gitu, belum terlalu ini, kebanyakan sih DeFi gitu ya, semua udah Polygon gitu, Avalanche gitu ya. uh, Terus hari ini Oracle si Anchor tiba-tiba di pump Anchor gitu ya, lumayan naiknya itu tadi pagi sampai 60% something, jarang kejadian Anchor. Terus eventnya sebenarnya nggak terlalu gimana, tapi ada yang ngepump karena udah lama nggak di ini ini ada sedikit altcoin yang ada kesempatan lah di apa ini ya. Cuma hati-hati, jangan terlalu ini. Kemarin saya lihat ada yang nanya saya, dia banyak sekali koinnya. Saya cuma mau ingatkan buat kalian kondisi begitu ya, hati-hati jangan pegang banyak koin. Karena kondisi begitu tiba-tiba kalau market berubah ke bawah lagi gitu, di dam-dam Anda sangkutnya bahaya gitu kalau terlalu banyak koin Anda pegang gitu ya. Karena kondisi bearish gitu rawan sekali gitu ya. Jadi karena Jumat hari ini agak santai market gini ya, kita masih wait and see. Kalau dia mau ke bawah lagi, di situ range-nya saya kasih. Kalau kalian mau serok cicil ya, andai kata dia jebol, saya lihat sih kayaknya kalau nggak hari ini dia ini, besok Sabtu mungkin masih bisa ke bawah gitu ya. Takutnya dia jebol dari 23.700, ya nextnya itu di 23.200 gitu. Andai kata 23.200 nggak kuat nahan, nextnya itu di 22.700, 22.800 gitu ya. Di situ dia areanya. Jadi serok cicil gitu, karena kita nggak ada yang tahu pasti ya, nggak ada yang pastinya kemana. Yang tahu pastinya itu bandar, dia mau arah kemana. Kalau kita kan kita menganalisa aja, ini di sini range-nya, di sini range-nya gitu ya. Jadi cicil paling aman gitu ya. Jadi kalau mau cicil saya sih masih pedoman koin yang belum inilah ya, belum betul-betul naik gitu, masih ada terus agak inilah, saya masih patokan kayaknya karena ambil jalur Ethereum aja, karena Ethereum yang naik ya, kita ambil gaming yang dari jalur Ethereum aja gitu. Entah itu Sandbox belum ini ya, Sandbox source-nya udah hampir-hampir harus breakout dia itu dalam waktu dekat ya, mudah-mudahan nanti dia break ke atas itu. Cuma sekarang lemot, entah kenapa lemot sekali Sen. Tapi Sen begitu, andai kata dia nanti disorong, kenceng juga ke atasnya gitu. Itu dia gitu. Ya. Terus kalau kalian mau serok Solana juga nanti Solana juga kemarin itu melempar, ini agak cepet juga, dia mulai agak kelihatan cepet ngeban gitu Solana. Itu juga bisa nanti andai kata ada koreksi gitu, kalian mau serok lagi, Solana bisa gitu ya. Terus ada yang tanya, Cardano gimana? Cardano agak udah lemot juga, Fossil Hartford-nya tertunda gitu ya. Terus juga banyak serangan, apalagi dari Mark Cuban kemarin itu kan. Cuma Mark Cuban, jadi ya begitulah namanya koin kan. Ada yang pikir kenapa
XRP, Cardano gitu ya. Itu banyak yang cuan mereka stick karena mereka yang sudah awal masuk gitu, udah cuan yang udah running profit gitu. Jadi orang nggak penting, banyak orang nggak ngerti gitu. Kecuali yang ikut cuan army udah lama kan udah saya kasih tahu gimana kita setting koin invest itu. Begitu kita dapat di atas 100%, tarik modal running profit gitu kan. Nah, di XRP Army kalian lihat kenapa XRP stuck gitu lama, XRP Army-nya. Mereka itu yang kebanyakan XRP yang udah pegang koin lama, udah cuan yang beli masih murah gitu, udah cuan berlipat dia running profit gitu ya. Yang mereka harap karena koin ini udah profit buat mereka, mereka tetap harap proyeknya jalan gitu ya. Jadi begitu dia. Jadi banyak Matic juga tahun kemarin gitu kan, ada yang ngamuk-ngamuk sampai ini ya, eh Matic stablecoin Matic gini kita coba lah waktu itu kita eh Cuan Army kita tweet semua gitu ya. Nah, si ininya si eh Nayib Baswa apa namanya dia punya si ini dia suruh kita ini ya colek si Mark Cuban yang main tuh Mark Cuban. Jadi gini kadang kalau kalian lihat berita ya kalian harus tahu juga mereka itu eh, Ethereum Maxi gitu itu nggak suka koin-koin lain saingannya entah Solana, Cardano gitu, Avax gitu ya. Mereka stick ke mereka Polygon, Matic itu yang mereka dan mereka ada proyek sering begitu. Jadi kalau Anda lihat misalnya YouTuber-YouTuber kayak Crypto Banter, grup-grup Crypto Banter itu berapa yang selalu hangout itu pasti nggak seneng Cardano gitu ya. Karena Pak saingan mereka juga banyak proyek-proyek buat koin-koin juga mereka gitu ya. Mereka itu banyak proyek koin juga gitu. Jadi pasti ngejelekkan lawannya gitu. Nah, poinnya di situ. Cuma emang kayak Cardano tuh lelet buat kalian yang nggak sabar atau yang udah telat masuk nggak usah. Masih banyak lah koin-koin setting baru gitu ya. Oke, itu yang sedikit saya kasih masukan. Terus gini, hari ini saya lihat berita BlackRock udah sah, udah launching selling crypto BlackRock ya. Jadi kita agak wanti-wanti kalau saya lihat berita belakang ini ekonomi makin ini agak-agak rawan ya. Cina dia punya housing kayaknya bakal collapse, udah collapse akan terjadi sesuatu kita nggak tahu minus banyak sekali rugi gitu ya. Jadi satu skenario yang saya pikirkan kita agak hati-hati di akhir Agustus gitu ya, udah mulai harus hati-hati. Takutnya kayak mereka gitu, kayak BlackRock dia mau jualan ya, dia pasti harus cari barang murah dulu untuk stok gitu ya. Harus sapu barang murah dulu. Nah, takutnya itu mereka misalnya dia saingan sama Grayscale kasih diskon itu misal GBTC itu ya itu sampai 30% gitu ya mereka diskon mereka pasti cari. Nah, bisa aja ini satu skenario kita wanti-wanti untuk jaga-jaga ya. Namanya kita ini bisa aja mereka pakai isu MTGOX karena katanya akhir Agustus ini kan nanti pada prosesnya betul. Saat mereka modam misalnya entah akhir Agustus atau awal September gitu, misalnya mereka modal market, bisa aja pakai alasan, oh ini anti-gox, buang barang gitu ya, dia bayar orang. Jadi banyak hal gitu, itu yang perlu kita hati-hati juga. Karena kalau udah mereka mainkan gitu, media mereka kuasai kan, seperti kayak China ban kripto, China ban itu berulang-ulang sama market drop gitu ya. Begitu keluar ini news, padahal news udah basi, yang takut tapi market cuma satu buat orang yakin percaya oh karena ini down market gitu. Jadi bisa aja MTGOX ini juga jadi satu senjata mereka untuk dump barang juga. Di situ kita harus wanti-wanti. Jadi kondisi saat begitu ekonomi yang acak kadut yang nggak nentu. Dan satu lagi, kita udah harus selalu wanti-wanti. Tesla udah jual stoknya, sahamnya juga ya. BlackRock 2 hari lalu juga jual saham dia. Tiap begitu kita udah harus wanti-wanti gitu ya. Seperti berapa bulan lalu sebelum dam itu kan saya ingatkan kita udah hati-hati tes si Elon jual juga sahamnya kan, terus Amazon saya kan udah ingatkan habis nggak lebih kurang sebulan lah saat habis mereka jual market
dump gitu. Nah ini udah lihat nih si Elon jual stok ya market, si BlackRock lepas, ARK Invest si Cathie Wood lepas juga. Nah kita udah harus wanti-wanti, jangan sembarangan sell koin. Jadi andai kata kena dump, Anda cuma hold 1-2 koin, begitu rugi, Anda lihat nggak ini, rugi 10%, CL langsung, udah, jadi nggak kena dalam gitu. Tapi kalau Anda pegang banyak koin, Anda fucked up gitu. Mas saya sarankan kondisi market gitu, dari kalau yang udah ikut lama, Cuan Army kan selalu saya ingatkan jangan pegang banyak koin ya. Nah, itu apalagi kondisi market gitu. Hati-hati, hati-hati. Nggak boleh rakus, terima rezeki berapa yang ada gitu. Kalau saat bearish Anda udah bisa Cuan, udah jago gitu. Ya. Jadi nggak bisa mau nafsu, mau kejar, nggak bisa. Justru bearish ini adalah saat kita nunggu dia banting bawah, ya, itu serok bawah untuk invest ke next burannya. Di situ kalau mau buat uangnya gitu. Tapi kalau untuk trader scalping gitu harus hati-hati saat market anomali begitu di saat masa bearish time gitu. Ya, jadi itu aja video hari ini di hari Jumat. Juga hari ini pasti kalian lagi sembahyang kalau saya upload video ini ya. Tunaikan dulu sholat Jumatnya, habis itu baru nonton biar clear, pelan-pelan nanti rezeki masih ada, habis sholat Jumat juga rezeki pasti lancar gitu ya, dimudahkan rezekinya ya. Jadi begitu aja ya. Jadi kalian ingat range-nya, kita lihat mungkin hari ini saya adem ayem aja lihat market ini, nggak ngaruh. Saya mau lihat kayaknya Sabtu mungkin lebih turun dia, kayak kalau dia memang mau ini ya, atau Minggu gitu. Ya kita lihat lah, nggak usah dikejar ke atas ya. Kalau dia ada bawah, ada momen baru ambil barang gitu. Jangan ini bertahap lah. Kalau Anda misalnya mau masuk juga, mau serok, lihat ada koin murah, paling enggak di misalnya 23.700 something gitu, boleh ambil dulu sedikit. Kalau Anda tangan gatal sih, kalau saya sih belum mau, kayaknya saya masih lihat kemungkinan masih bisa ke bawah gitu dia ini ya. Karena udah tanggung juga Jumat, Sabtu, ya kan, nanti dia ini. eh, Ya kita lihat lah Minggu juga nggak ini ya. Saya cari momen aja gitu, nggak maksa keadaan gitu. Oke, jadi begitu aja. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.